Ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, tapi anaknya diumbar. Lomba. Nah cukup orang ibadah baik, anaknya diurus. Nah cukup aina orang sujud wae, anak jauh ke Allah. Itu meren. Kuduna kumaha tuh? Orang rajin ibadah taat ke Allah, anak kayak nurutan. Tapi ayeuna geus merajalela masya Allah luar biasa. Komo anu boga anak awewe, ini tanggung jawab orang tuanya dunia akhirat. Anggapan sudah biasa perempuan itu keluar tidak pakai jilbab. Hei para bapak-bapak, hei para suami yang punya anak istri, ketika anaknya keluar atau istrinya keluar berjilbab enggak? Jangan dikira bapaknya rajin ngaji, bapaknya rajin taklim, yasinan, yasling, tapi ketika istrinya keluar pasar tidak pakai jilbab, anaknya tidak pakai jilbab, siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa tamiha alaina. Allahumma ya Allah aslih baikanlah zata bainina antara kita semua, wa alif dan lunakkanlah baina qulubina antara hati kita semua. Jadi dalam hadis ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, baikanlah antara kita semua. Jangan ada pertengkaran, jangan ada dendam, jangan ada permusuhan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetangga dengan tetangga baik, suami dan istri baik, guru dan murid baik, semuanya baik. Asli, angkat kedua tangan kita minta kepada Allah. Wa alif baina qulubina, lunakkanlah ya Allah hati kami. Jadi kita minta kepada Allah hati itu lunak, ya, lemah lembut, jangan hati itu kasar. Minta, semuanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sehari semalam kan kita 5 kali mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ditambah sunat-sunat yang lainnya, sholat duha, kemudian sholat tahajud, angkat tangan kita. Minta hati kita ini supaya lunak, lemah lembut, jangan kasar. Karena ada orang yang hatinya kasar, bentar-bentar marah, bentar-bentar tersinggung. Itu wahdina, dan tunjukkanlah kami semua subulas salam, dengan jalan keselamatan. Minta jalan yang membawa keselamatan, ya, itu harus diminta. Wa nadzina minadz zulumati ilan nur, dan selamatkanlah kami semua dari kegelapan menuju terang benderang. Jangan sampai jalan-jalan kita ini salah langkah. Kadang-kadang kan kita tidak merasa, kalau orang sombong tidak merasa bahwa jalan yang dilalui itu salah.
gelap, tapi merasa nyaman. Kita minta kepada Allah agar jalan kita itu, ya Allah, berilah terang benderang hati kita supaya menerima dengan kebaikan-kebaikan. Wajadnibnal fawahisa, wajadnibna, wahai Allah, jauhkanlah kami semua al fawahisa, yang keji-keji, yang jelek, ma dhahara, yang nampak, wa ma baton, yang tersembunyi. Dijauhkan, minta kepada Allah. Nah, di akhirnya Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini perlu. Allahumma, ya Allah, barik, berkahkan. Berkahkan. Apa sih yang diberkahkan? Fi asma'ina, pendengaran kita. Minta diberkahkan pendengaran kita. Jangan sampai pendengaran kita mendengar yang tidak baik. Ya Allah, pendengaran supaya pendengarannya Al-Quran, kebaikan-kebaikan. Kan banyak orang yang telinganya mendengar dengan omongan-omongan misalnya, kita menjauhkan. Barik lana, ya Allah, berkahkan. Yang namanya berkah adalah ziyadatun fil khair, bertambah-tambah dalam kebaikan. Kita ngomong-ngomong kebaikan, sekarang kan bulan apa? Bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ada doa kan? Hadisnya dari Anas. Ketika masuk bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadan. Itu sengaja doa itu didesain oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Ya Allah, barik, berkahkanlah fi Rajaba, di bulan Rajab kita minta keberkahan hidup, ya, minta keberkahan hidup, minta kebaikan hidup. Kak, baca doa ini setiap telah melaksanakan sholat. Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Lah, emang ada apa sih bulan Rajab? Kan kita tahu di bulan Rajab sudah sangat masyhur sekali kejadian peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis bulan Rajab, ketika Nabi, nih saya bawa kitabnya nih, ya, bawa kitabnya. Apabila habis bulan Rajab berarti masuk bulan Sa'ban. Nih hadisnya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana, sama. Masuk bulan Rajab baca doa itu. Masuk bulan Sa'ban juga baca doa itu. Emang ada apa di bulan Sa'ban? Luar biasa kejadian-kejadian di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu bulan Al-Quran, baca Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Sa'ban itu dialihkannya arah kiblat dari Baitul Maqdis, ya, ke Mekah. Itu bulan Sa'ban. Kemudian wabaligna Ramadan, wahai Allah, sampaikanlah pada bulan Ramadan. Mantap banget. Bulan Rajab berdoa, bulan Sa'ban berdoa, kedua-duanya doa itu minta disampaikan masuk bulan Ramadan. Emang apa di bulan Ramadan? Luar biasa bulan Ramadan. Harus dipersiapkan dari sekarang. Jauh-jauh, ya. Jauh-jauh nih. Sekarang masih bulan Rajab, persiapkan. Kemudian bulan Sa'ban, persiapkan. Nah, kita minta sampai kepada bulan Ramadan. Tidak jarang orang ketika masuk bulan Ramadan sudah meninggal. Tidak sedikit
Orang masuk bulan Ramadan meninggal. Padahal di bulan Ramadan itu luar biasa pahala ibadah. Bukan hanya itu saja Bapak. Ada doa yang berkaitan dengan keberkahan. Ketika kita mau makan pun juga ada doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah fima razaqtana, apa yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah, jagalah kami dari siksa neraka. Doa mau makan pun juga kita berdoa di sana, minta keberkahan dan bisa minta dihindari dari api neraka. Kadang-kadang kan kita ada yang makan tidak baca doa, akhirnya kekenyangan, perutnya kembung, gelisah. Itu karena nggak doa. Coba kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bulan Rajab berdoa, bulan Sa'ban berdoa, bulan Non berdoa, mau makan pun juga berdoa. Nah, di dalam hadis ini, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Nah, ini minta pendengaran kita diberkahkan, wa absarina, hati kita diberkahkan, wa qulubina, hati basona pandangan, qulubina, hati kita minta diberkahkan, wa azwajina, pasangan hidup pun juga sama. Ya Allah, istriku berkahkan. Istri enggak berkah, ada istri yang berkah, bawa sengsara. Banyak istri bawa sengsara, itu berarti istri enggak berkah loh. Bentar-bentar marah, bentar-bentar marah. Ada istri yang bawa sengsara. Kalau bahasa pasiran rumah, pandaringan anak bolong. Ya, bolong. Diberi duit sak kumaha ge beak eueunya sana. Ai cek orang atuh nyisipkeun atuh saeutik manabu nya. Mun ketika orang teu boga duit mun aya 1000 2000 mah. Abang-abang diberi uang belanja sekian dibeakeun kabeh jangan belanja. Pokona mah isekan minta deui aya kitu aya. Loba. Namun istri nu hemat kan diberi uang belanja nih buat belanjanya di waktu pagi, misalnya 50.000 atau 100.000 disisihkan tuh, mau 5.000 ke, mau 10.000 ke, itu kan ada sisa tuh lumayan. Kalau 5.000 kali sebulan berapa? Udah 150 kan? Kalau misalnya 10 udah gede 300.000. Ini makan beak dulu. Ya. Kalau istri berkah begini, aduh, saya nggak punya duit nih kondangan. Ada apa nih? Kan saya sipin nabung-nabung. Ini mah kreditan dulu, angsuran dulu. Ini bahaya, bahaya. Maka minta wa azwajina, ya Allah berkahkan. Minimal istri yang berkah. Sebelum kita bangun, istri sudah bangun. Nikmatnya luar biasa, Bapak. Sebelum kita bangun jam 3 atau tengah 4, istri kita sudah sholat tahajud. Ima balik di subuh di masjid ngagoler kene awake. Coba, ayo kira-kira tanggung jawab saha. Makanya orang kudu ngadoa wa azwajina. Setelah pasangan hidup, wa zurriyatina, keturunan kita. Ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, tapi anaknya diumbar. Loba. Nah cukup orang ibadah baik, anaknya diurus. Nah cukup ayeuna orang sujud wae, anak jauh ke Allah. Itu meren. Udahna kumaha tuh? Orang rajin ibadah taat ke Allah, anak kayak nurutan. Tapi ayeuna geus merajalela, masya Allah luar biasa. Komo anu boga anak awewe, ini tanggung jawab orang tuanya dunia akhirat. Anggapan sudah biasa perempuan itu keluar tidak pakai jilbab. Hei para bapak-bapak,
Hei para suami yang punya anak istri, ketika anaknya keluar atau istrinya keluar berjilbab enggak? Jangan dikira bapaknya rajin ngaji, bapaknya rajin taklim, yasinan, yasling, tapi ketika istrinya keluar pasar tidak pakai jilbab, anaknya tidak pakai jilbab, siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Suami. Makanya hati-hati. Hati-hati. Wa azwajina wa zurriyyatina, dan keturunan kita semua. Bukan hanya itu saja. Ketika kita sholat subuh ada doa kunut, barik lana, barik. Nih saya bawa doa kunut, tak takut salah. Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Kata barik, berkah. Allahumma hadini fi man hadait. Allahumma ya Allah, ihdini, tunjukkanlah kami, tunjukkanlah aku. Ihdina, tunjukkanlah kita semua. Fiman hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana Engkau telah berikan petunjuk kepada selain kami. Tentunya petunjuk yang baik. Siapa? Para nabi, para sholihin, para ulama, para minta petunjuk yang baik. Kita juga ingin seperti mereka, agar ibadah kita lebih leluasa, agar ibadah lebih khusyuk. Harus diminta petunjuk itu. Wa'afina fiman afait. Ya Allah, berilah kami keselamatan sebagaimana Engkau telah memberikan keselamatan kepada selain kami. Siapa sih yang selamat? Para nabi selamat, para sholihin, para ulama, para sahabat. Allah berikan keselamatan, minta kita. Mudah-mudahan kita semua ya Allah, ketika kita meninggal dunia, akhir hayat kita husnul khatimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Wa tawallana wa tawallani wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, jadikanlah aku ini kekasihmu sebagaimana Engkau telah menjadikan kekasih selainku. Minta orang jadi kekasih Allah. Ini luar biasa. Makanya lamun orang sholat subuh, imam kunut, makmum jawab amin. Allahumma hdina fi man hadait. Iman buta. Padahal kan minta petunjuk. Allahumma hdina fi man hadait. Meni eueun ngajawab amin. Kuduna kumaha tuh? Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Itu supaya dikabul. Imam ngegalantang we. Dimulai maca Fatihah, gairil maghdubi alaihim waladdallin. Nu amin udah dalutan. Nebikeun kawiridan. Astagfirullahaladzim. Imam we ini capek. Ari makmum kamar tiba ungguk-unggukan. Subhanallah, bareng baca subhanallah. Lamun urang wiridan keluar suara lebih khusyuk. Lamun teu keluar suara ngalah nundutan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kade baca ilna salah. La ilaha kade. Ilahnya kan ilah, la ilaha, bukan tahdid. La ilaha illallah baru. Ieu mah di la ilna kita ilkeun kade. La ilaha illallah baru. Ulah la ilaha. Salah. Karena di sana bukan tahdid. Aliha ialahu ilaha. La ilaha illallah. Ha nabi ha gede.
Imam meni unggukukan la ilaha illallah, hak leutik bae. Jadi naon atuh? Aliha ya lahu, kan aliha ya lahu ilahan. Nah, terakhir wa barik lana fima a'tait. Kalau bareng-bareng, kalau sendiri wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berkahkan apa yang Engkau telah berikan. Naon sianu diberikan ka urang? Sawah hektaran, kebon hektaran, kontrakan ngajajar, naon deui? Apartemen ngajajar, properti berkahkeun ya Allah. Anak berkahkeun ya Allah. Pamajikan berkahkeun ya Allah. Minta wa barik li fima a'tait. Ada kalimat barik bukan hanya di dalam kunut saja, bukan hanya kita makan saja, bukan di doa kunut saja, tetapi ada juga doa ketika tawaf putaran yang keempat. Ada yang umroh bisa tawaf. Pertama niat tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Yang haji sama, niat tawaf, sa'i, tahallul, selesai, tertib. Nah, ini ada tawaf putaran yang keempat. Rabbi qanini bima razaqtani wa barik li fima ataitani wahlub ala kulli ghaibatin li minka bi khair. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh, amin. Yang udah umroh alhamdulillah. Tuh. Bisa tawaf itu mahal Pak ongkosnya. Sekitar 26 juta, 28 juta, 30 juta, 33 juta, 35 juta, 36 juta sampai 40 juta. Kamu bulan puasa mah lebih mahal, sekitar 60 juta. Namun umrohna di tanggal 20 hiji menjemput Lailatul Qadar dan hari raya di Masjidil Haram. Harayang duit 60 juta kecil. Ya, ulah sieun kayak gini balikin deui. Karak sakali urang ning cari umroh deui sakali deui. Minimal 3 kali insyaallah subur makmur. Kalau mun umroh 3 kali pahalana haji. Ya. Kalau mun jamaah umroh kudu jamaah umroh lah. Ini tawaf yang keempat, Rabbi qanini bima razaqtani. Ya Allah, qanini, cukupkanlah. Bima razaqtani, apa yang Engkau telah berikan kepadaku rezeki. Minta cukup ulah minta loba. Da loba gitu cukup atuh. Gitu kan, kurang wae malah sangsara. Minta mah cukup supaya hati tenang. Cukup yang umroh, cukup yang haji, cukup beli kebun, cukup beli sawah, cukup yang kontrakan, cukup. Loba berarti kan ya. Mata ulama balik ay orang salah minta, hayang loba. Emang bisa di karungan sawah? Rambutan bisa di karungan. Ay sawah mah bisa di karungan. Kontrakan bisa di karungan. Dia orang minta cukup. Rabbi qanini bima razaqtani. Tuh di doa putaran yang keempat. Nah, wa barik li fima ataitani, ya Allah berkahkan apa yang Engkau telah berikan kepadaku, luar biasa. Terakhir, wahluf ala kulli ghaibatin li minka bi khair. Jangan takut orang yang umroh mahal. Jangan takut orang yang haji mahal. Wahlub ala kulli ghaibatin li minka bi khair. Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Uang yang dipakai manasik,
uang dipakai tasyakuran, uang dipakai selamatan, insya Allah Allah ganti. Amin. Allah ya Rabbal dengan yang lebih baik. Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panginten sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadaya. Yuk di bulan Rajab ieu baca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.